Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akmal Malik dengan NIM C1C019136 dari kelas R9. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Pengertian akad musyarakah. Dalam sistem perbankan syariah, terdapat berbagai jenis akad yang menandai perjanjian antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Secara bahasa, menurut buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanakisah yang diterbitkan OJK, musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi bisa sama atau tidak. Pada akad musyarakah, skema keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, sementara kerugian akan dibagikan menurut properti modal. Dalam praktiknya, transaksi masyarakat terjadi karena adanya keinginan dari para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama dengan memadukan sumber daya. Dengan akad musyarakah, seluruh pihak yang terlibat memiliki kesepakatan di awal sehingga menghasilkan kerjasama yang adil dan proporsional. Jika dijabarkan, skema akad musyarakah terjadi ketika perjanjian pembiayaan produk berbasis musyarakah antara pihak pemodal, dalam konteks ini bank dan nasabah. Lalu kedua pemodal menyetor modal sesuai porsi. Keuntungan yang didapat dari proyek atau usaha akan dibagikan sesuai porsi kontribusi modal, baik ke bank maupun nasabah. Perbedaan akad musyarakah dan akad murabahah. Akad musyarakah yang pertama itu aktivitas kerjasama atau perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih kedua pihak yang terlibat berkontribusi dalam bentuk dana dan tenaga. Masuk ke dalam kategori pertempuran berkat keberadaan mekanisme kerjasama yang dibangun. Keuntungan yang berdasarkan kesepakatan di awal, apalagi kerjasama menjalankan proyek atau bisnis memiliki tingkat penghasilan yang tidak pasti. Kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang disertakan. Sedangkan akad murabahah berasal dari kata rabahah yang artinya profit atau keuntungan. Dalam murabahah terjadi aktivitas jual beli baik secara tunai ataupun secara cicil yang mana dari aktivitas jual beli tersebut menghasilkan keuntungan untuk penjual. Masuk ke kategori pertukaran karena terjadi pertukaran antara barang dan uang. Keuntungan khususnya dapat oleh pihak penjual sementara pembeli mendapatkan keuntungan beberapa pemilikan barang. Kerugian terjadi ketika pembeli tidak sanggup membayar cicilan. Untuk itu diwajibkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengikhlaskan ketidaksanggupan pembayaran. Rukun akad musyawarah. Dalam perjanjian kerjasama terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, yakni pihak yang berakad atau berakidah, bank dan nasabah sebagai pemilik modal. Sedangkan nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana modal. Masing-masing pihak menyertakan modal yang tujuan membeli suatu aset atau melaksanakan usaha proyek tertentu. Objek akad atau mauqud alaih. Objek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Ijab qabul atau sighat. Pernyataan penawaran dan penerimaan yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian. Bagi hasil atau nisbah. Pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase, bukan jumlah uang yang tetap. Jenis-jenis musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua jenis, syirkah, yaitu syirkah uqud dan amlak. Berikut penjelasannya. Syirkah uqud. Syirkah uqud merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Jenis-jenis syirkah dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, meliputi yang pertama al-in'an. Syirkah al-in'an merupakan antara dua belah pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyetor modal dalam jumlah berbeda-beda untuk kemudian membagi keuntungan yang berdasarkan besaran modal masing-masing. Yang kedua,
Syirkah amal atau syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Masing-masing dari mereka memberi kontribusi dalam bentuk skill. Kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi rata. Mufawadah, akad musyarakah antara dua pihak yang memberikan modal sama besar untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua secara rata. Syirkah wujuh merupakan kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas sehingga kerjasama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Dan yang kedua ada syirkah amlak. Syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, syirkah ikhtiariyah terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama. Dan yang kedua, syirkah jibariyah terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu. Misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Contoh akad musyarakah. Akad jenis banyak terjadi di sekitar kita. Sebagian besar akad tersebut dilakukan dalam praktik perbankan. Seperti contohnya, yang pertama adalah pembiayaan modal kerja bank. Bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal atau sahibul mal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya. Yang kedua, pembiayaan KPR bank syariah. Pembiayaan KPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam bentuk perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Yang terakhir, kerjasama untuk bagi hasil. Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam mengembangkan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.